Halo sobat, selamat datang kembali di lab podcast kami. Kita akan ngobrol bareng sama siswa SMK Negeri Pasirian yang berprestasi dalam bidang olahraga yaitu boxing. Langsung saja kita sambut hari ini. Boleh perkenalan diri dulu? Ini nama saya Akbar Farizi, saya siswa SMK Pasirian yang berasal dari kelas 11 IPA. Kalau boleh tahu, awal tertarik boxing ini karena apa mas? Iseng atau diajak teman atau apa? Saya tertarik boxing karena saya dari dulu suka bela diri mas. Soalnya kan pertama kali kan dulu saya ikut bela diri jiu-jitsu kan. Iya. Nah dari situ saya kok kayak enak boxing, terus nyoba terus ikut sasana di Lumajang wis. Dari itu memang minat bela diri dari dulu. Sasana? Iya. Itu komunitas apa? Itu camp. Sasana camp bela diri. Bisa diceritakan rutinitas latihan sehari-hari? Untuk sehari-hari saya biasanya kalau nggak latihan di camp atau pas libur latihan, saya latihan di gym. Nah, di gym itu wajib laporan di grup. Biar apa? Biar lebih terkontrol. Jadi kita di situ latihan juga diawasi pelatih walaupun libur latihan. Itu mas. Anu ya mas, apa? Harus absen ya, kayak absen. Nah, ya. Kalau pasien ada kendala apa waktu latihan, terus kok moro-moro libur. Nah, itu latihan sendiri di rumah, bisa di gym. Jadi saya memilih di gym, habis itu absen, kayak gitu ya. Momen pertama kali akan dari jiu-jitsu itu kan? Ya, dulu ya dari situ pertama kali. Masnya pernah nggak merasa capek kalau ikut latihan? Pernah sampai pulang latihan nangis, terus itu wis, aku soalnya pas itu habis kalah mas, dari pertandingan pertama kalah, latihan capek mas, itu posisi lagi mental kan lagi down habis kalah, terus Ya. latihan juga lagi keras-kerasnya, tapi alhamdulillah lama-lama mentalnya kebentuk juga ya mas. Kan masih belum terlatih waktu itu ya? Ya masih awam banget. Dari semua pertandingan yang masnya pernah lalui, apa yang masnya ingat sampai sekarang? Saya dulu pertama kali tanding di Malang. Nah itu pertama kali yang saya ingat itu pas saya KO. Itu ronde ketiga kalau nggak salah. Ronde ketiga saya kena pukul di bagian rahang telak. Jadi langsung KO ya wis masuk ambulan di kayak selang. Ya. Itu momen tidak bisa tak lupakan. Dari situ saya kalah, terus saya introspeksi diri. Saya punya tekad, jadi saya harus latihan lebih keras. Dari situ saya terus belajar. Nah terus jadi kayak sekarang gini mas. Perasaan masnya pertama kali naik ring itu gimana? Gugup atau Gede, makin takut. semangat? Terus habis itu pokoknya campur aduknya dengan gini, kayak mau demam nih lama gitu. Iya. Terus pas space mapping ya udah wis, kayak suara dari pelatih itu kayak suruh buk buk itu nggak tahu ya. Jadi yang di luar berisik kita nggak denger, Nggak konsen. nggak konsen, udah wis fokus sama pertandingan ini, pas time itu. Yang kita ketahui kan saat masnya menang saja kan ya. Saat kalah, pernah kalah? Pernah mas, saya pernah kalah 2 kali. 2 kali di mana itu mas? Di Malang.
di Malang sama yang di Lumajang sini mas dulu pernah ada kan dulu. Terus saya ikut kalah. Itu emang masih awam banget ya, awam pol ya wes, belum bisa apa-apa. Terus bisa Masih ngikut, pertama kali ya ikut. pertama kali bisa ngikut terus ya itu kalah. Itu latihan lagi sampai sekarang ini wes. Teman-temannya masnya pada support gak? Alhamdulillah support semua mas, kayak mendukung, ngerti. Terus pas menang mereka juga merayakan dengan Ikut senang ya mas ya. senang merayakan. Saya senang ya. Pernah gak ada guru yang secara langsung mendukung mas? Semua guru mendukung. Jadi dari situ saya semangat pas dulu saya kalah, guru mendukung. Ini baru pertama kali nggak apa-apa, yang gitu. Terus saya berpikir, iya kan pertama kali. Soalnya kan orang kan belajar dari kesalahan. Saya juga berpikir gitu mas. Kalau nggak ada kalian kan nggak mungkin anu mas. Lebih semangat. Iya. Buat masnya sendiri pribadi boxing itu cuma olahraga atau sudah jadi bagian hidup? Kalau untuk sekarang boxing itu menurut saya cuma olahraga. Kalau untuk bagian hidup belum. Soalnya kan ini kan cuma buat mengisi waktu luang. Itu masnya setiap hari latihan? Setiap hari latihan, cuma kalau saya berhenti latihan cuma kalau pas cedera. Saya berlatihan kalau nggak cedera ya tiap hari latihan. Gimana tuh? Di camp, kalau nggak latihan di camp di rumah. Jadi di rumah itu ada kayak sasana kecil-kecilan, terus di situ anak teman-teman saya juga latihan di rumah. Kayak kita latihan bareng. Terus manu sama orang tua saya juga difasilitasi mas, ada glove, terus pokok hampir lengkapnya juga. Ini juga ada PT namanya di boxing, terus juga bagi kaki, belum kaki. Soalnya saya kan basicnya kan emang kickboxing mas ya. Iya. Terus saya kemarin coba-coba ikut boxing. Saya juga kemarin baru adaptasi mas di boxing, adaptasi 1 bulan. Proses 1 bulan, di situ ikut kejuaraan di Jember itu wes. Yang kemarin itu. Ya gitu. Kalau nggak ketemu boxing ini menurut kamu hidup kayak apa ya seperti apa sekarang ini? Mungkin kalau nggak kalau boxing Kalau nggak tahu gimana gitu. Kalau nggak kenal boxing. mungkin aku tetap jadi orang yang kayak malu pede. Soalnya kan aku kenal boxing ini kan jadinya kan sering olahraga, jadi badan lebih bagus, lebih pede. Terus sebagai itu lebih ada kegiatan yang positif lah daripada kita melakukan hal yang negatif kan ya. Iya. Anggur lari ke boxing sih. Ya, kalau punya masalah lari ke boxing, kalau punya eh, kayak pikiran yang nggak enak lari ke boxing. Larinya ke boxing. Ya. Sampean punya target nggak mas? Kalau apa? Kedepannya soal boxing. Target saya kedepannya itu di Porprov. Jadi target saya kedepannya ingin main Porprov buat mewakili Lumajang sih, itu aja. Terus bisa mendapatkan medali emas buat Lumajang. Bismillah. Amin mas. Perubahan apa yang paling kerasa di diri mas saat ikut boxing? Perubahan dari mental lebih berani. Soalnya dulu sebelum itu boxing kayak jalan takut ada sing kayak opo kenal-kenalan gitu. Terus sekarang mental lebih dibentuk, terus kayak lebih di jalan itu lebih takut buat berantem mas. Soalnya kan biasanya akhirnya rese kan di jalanan. Terus mikir sampai tamu ini enggak kamu gimana. Jadi lebih menghindari pertarungan di luar itu. Ya kan
Setiap malam ada aja mas yang Aja. aku gitu, reset. Pesan buat siswa SMK yang masih ragu sama potensi dirinya. Jangan ragu buat gali potensi diri kalian. Soalnya kalau kalian punya potensi, kalian pasti bisa. Kalian jangan stuck di situ-situ aja. Jadi harus gali potensi diri kalian, cari di mana kalian ingin berkembang. Nah, kalau sudah nemu, ya sudah, dalami, tekuni, harus berhasil. Lek jarene wong Jawa, ojo mentas sadurunge tuntas. Iya. Penting gak mas berani nyoba meskipun belum gagal. Menurut saya kegagalan itu adalah guru. Jadi kalau nggak ada gagal, kita nggak tahu salah kita di mana. Iya. Jadi kegagalan menurut saya adalah kunci untuk terus belajar, kunci untuk terus berkembang. Masnya sejak kapan ikut boxing? Kalau saya ikut boxing sejak kelas 10, tapi bukan boxing, lebih ke wushu. Wushu itu kayak boxing tapi ada pertandingannya. Dari situ saya belajar kayak pukulan, tendangan. Dari saya nggak bisa apa-apa. Di situ diajari, di situ saya dididik, di situ saya belajar, dan di situ juga keluarga bagi saya. Bukan cuma sekedar tempat latihan, tapi juga keluarga. Satu kalimat yang ingin kamu sampaikan buat pendengar podcast hari ini. Oh iya. Jangan, jangan lihat siapa lawanmu, tapi buatlah lawanmu takut siapa yang mereka lawan. Terima kasih Pendengar podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.